Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Krisna Sundarita. Dan di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penerapan dan konsep teori akuntansi. Berbeda dengan video sebelumnya, di video kali ini saya menggunakan media mind mapping untuk menjelaskan materi-materi yang akan saya bawakan. Nah, saya sudah menyiapkan mind mapping yang telah saya buat seperti ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke dalam pembahasan. Yuk. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan penerapan akuntansi terlebih dahulu. Penerapan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh pihak dari segala aspek, baik dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun organisasi yang tidak mencari laba atau organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba itu sendiri menurut PSAK nomor 45 merupakan organisasi yang memperoleh sumber daya dari para anggotanya dan dari penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Walaupun organisasi ini tidak mencari laba, tetap saja berurusan dengan keuangan. Nah, bagaimana laporan keuangannya? Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas untuk mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta dan utang atau neraca, pertanggungjawaban kas atau arus kas, dan laporan aktivitas. Nah, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC nomor 4 tersebut adalah menginformasikan alokasi sumber daya untuk menilai pelayanan yang diberikan, untuk menilai kinerja manajer organisasi non bisnis, dan memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Nah, untuk jenis-jenis organisasi nirlaba ada 4. Yang pertama yaitu organisasi zakat. Nah, organisasi ini lumayan banyak muncul di Indonesia. Nah, pedoman akuntansinya mengacu pada Ikatan Akuntansi Indonesia yang tertuang dalam SAK. Organisasi ini membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan pernyataan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu universitas. Pada umumnya berdiri dalam naungan suatu yayasan dan seluruh keuangan yang dikelola universitas sebelumnya milik yayasan. Nah, laporan keuangan universitas ini mengacu pada PSAK 45, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah itu sering disebut akuntansi sektor publik. Juga membuat laporan keuangan karena laporan ini akan digunakan oleh para pemakai laporan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban manajemen atas dana yang dikelola. Nah, yang terakhir, yayasan yang merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya organisasi laba atau perusahaan. Berbeda dengan organisasi nirlaba, suatu entitas atau perusahaan beroperasi bertujuan untuk menghasilkan laba. Adapun jenis-jenis dari perusahaan, yaitu yang pertama ada perusahaan dagang, yang mana perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dan dari pemasok dan menjual ke konsumen tanpa berubah wujud. Dalam proses akuntansi pada perusahaan dagang terdapat beberapa kegiatan yang saling berkaitan, yaitu tahap pencatatan atau penggolongan, tahap peringkasan, dan tahap pengajian. Yang kedua adalah perusahaan jasa. Dalam prakteknya, perusahaan jasa hanya melakukan penawaran dan penjualan di bidang jasa, dan lembar kerja lebih sederhana daripada perusahaan dagang maupun manufaktur. Dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Perusahaan ini menggunakan siklus akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan, namun terdapat perbedaan penerapan siklus akuntansi secara teknis dibandingkan dengan perusahaan dagang. Masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur adalah yang pertama, persediaan yang terdiri dari persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang kedua, biaya fabrikasi yang dikelompokkan menjadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Dan yang terakhir biaya produksi. Nah, kita beralih pada topik yang kedua, yaitu mengenai konsep teori akuntansi. Nah, yang pertama ada struktur teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran fenomena akuntansi secara sistematis. Adapun beberapa elemen yang mendasari teori akuntansi ini antara lain tujuan laporan keuangan, yang mana sebagai penyedia informasi menyangkut keadaan finansial perusahaan serta memenuhi kebutuhan bersama sebagai pemakai. Dan yang selanjutnya postulat akuntansi, yang merupakan pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan. Selanjutnya, konsep teori akuntansi. Terdapat sejumlah konsep yang dipakai dalam perumusan prinsip dasar akuntansi, yaitu proprietary theory, entity theory, fund theory, enterprise theory, residual equity theory, commander theory, dan investor theory. Nah, selanjutnya prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya. Terdapat 9 prinsip dasar akuntansi, yaitu cost principle, revenue principle, matching principle, objectivity principle, consistency principle, disclosure principle, conservation principle, materiality principle, uniformity, dan comparability principle. Dan yang terakhir, standar akuntansi. Nah, yang kedua ada pengertian teori akuntansi. Teori biasanya dianggap sebagai kerangka atau susunan ide yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Nah, teori ini memiliki 3 dimensi, yaitu reductionism, instrumentalism, dan realism. Teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakan dalam praktiknya. Dan yang terakhir ada perumusan teori akuntansi. Teori harus mampu merumuskan kebenarannya, sehingga teori ini secara terus-menerus dapat diuji dan diverifikasi. Dan ada 3 kriteria dalam menentukan kebenaran atau suatu teori, yaitu dogmatik, yang merupakan pernyataan yang dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak yang memiliki wewenang atau menyampaikan. Self-evidence, atau kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat pengetahuan umum. Dan scientific, atau kebenaran dari suatu pernyataan dibuktikan lewat metode ilmiah. Nah, menurut Belgawi, ada beberapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi, yaitu pendekatan informal dan pendekatan teoritis. Nah, sekian materi dari video kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.